selamat datang di Next Gen Physio Movement Revolution. Coba deh lo bayangin skenario ini ya. Oke, skenario apa, Mi? Gini, lo lagi stase klinik nih. Terus dapat pasien yang susah banget. Lo habis ngabisin waktu, ya 45 menit lah ngelakuin manual terapi yang super kompleks. Wah, capek banget pasti tuh. Banget. Tapi eksekusi lo sempurna. Pasien yang tadinya pincang keluar dari klinik jalan tegap tanpa rasa sakit. Lo ngerasa jadi dewa dong. Iya, ngerasa paling jago sedunia kan pastinya. Benar. Terus, 2 minggu kemudian, lo dapet surat dari pihak asuransi atau manajemen rumah sakit. Mereka bilang kalau treatment lo itu ditolak. Hah? Ditolak gimana maksudnya? Dianggap tidak ada urgensi medisnya. Bahkan lo diancam kena penalti malapraktek. Lo bingung kan? Terus pas lo cek rekam medisnya, ternyata satu-satunya kalimat yang lo tulis di laporan hari itu cuma pasien menoleransi terapi dengan baik. Wah, gila. Dan di detik itu juga, segala kehebatan skill tangan lo menguap gitu aja di mata hukum. Iya kan? Lenyap tak berbekas. Karena gini, secara legal, apa yang tidak tertulis, ya berarti tidak pernah terjadi. Nah, welcome to reality teman-teman mahasiswa profesi fisioterapi di seluruh Indonesia. Gue tahu banget sih, nulis laporan dokumentasi, kayak bikin sop gitu, rasanya kayak beban administratif doang. Ya, kayak kerjaan yang sengaja diciptakan kampus buat bikin jam pulang lo makin mundur aja kan? Bener banget. Pasti banyak yang mikir, gue kan visio, kerjaan gue nanganin pasien langsung, ngapain sih harus nulis berkas berlembar-lembar? Pemikiran klasik banget itu. Makanya di obrolan kita hari ini, dengan topik mendokumentasikan ekspertis fisioterapi, kita bakal membongkar abis kenapa pola pikir males nulis itu harus mati sekarang juga. Setuju. Kalau kita terus memelihara narasi, dokumentasi itu cuma beban admin, profesi fisioterapi di Indonesia tuh nggak akan pernah naik kelas. Nggak akan maju-maju ya kita? Benar. Dokumentasi itu bukan sekedar syarat biar lo dapat nilai A dari preseptor klinik lo. Di era modern ini, apalagi dengan transisi wajib ke rekam medis elektronik atau RMA di seluruh fasilitas kesehatan Indonesia, tulisan lo itu senjata lo. Senjata gimana tuh maksudnya? Ya, itu satu-satunya bukti sah kalau lo itu seorang ahli di bidang human movement system. Tanpa dokumentasi yang berbobot, di mata sistem metrik kesehatan, lo itu nggak ada bedanya sama tukang pijat relaksasi. Jelek banget sih itu. Tapi jujur aja, itu realita yang pahit tapi emang kejadian terus di lapangan kan? Fakta banget itu. Maksud gue, fokus belajar kita dari zaman sarjana sampai masuk profesi, itu seringkali habis di skill tangan doang. Kayak gimana cara manipulasi tulang belakang, atau cara stretching yang bener. Atau cara nyeting mesin ultrasound biar pas dosisnya. Nah iya, tapi giliran disuruh nalarin semua tindakan itu ke atas kertas, blank, otak langsung nge-freeze. Terus banyak yang ngeles gini, dokumentasi rapi mah cuma kepake di luar negeri yang asuransinya udah ketat. Di Indo kan iklim asuransinya belum segitunya buat fisio. Wah, itu miskonsepsi yang sangat fatal sih. Lo bau kan pemerintah kita udah mengetok palu kalau semua vaskes wajib terintegrasi RME? Iya, rekam medis elektronik itu kan? Betul. Artinya apa coba? Data yang lo ketik hari ini akan dibaca lintas profesi. Dokter baca, perawat baca, manajemen rumah sakit juga baca. Oh, jadi bukan cuma konsumsi internal fisio doang ya? Jelas bukan? Tujuan utama dokumentasi itu bukan sekedar buat ngegolin klaim asuransi. Tapi untuk membuktikan dua fondasi absolut profesi kita, yaitu skilled care dan medical necessity. Wait, skilled care dan medical necessity, layanan ahli dan kebutuhan medis. Ini istilah yang sering banget diobrolin sih. Tapi gue yakin banyak dari kita yang masih meraba-raba aplikasinya di lapangan. Oke, kita bedah satu-satu ya, biar jelas. Boleh, silakan. Maksudnya gimana tuh di konteks sehari-hari? Gini, skilled care itu adalah cara lo membuktikan di atas kertas bahwa intervensi yang lokasi itu saking kompleks dan bahayanya cuma bisa dilakukan oleh lo. Oleh seorang fisioterapis berlisensi gitu ya? Tepat. Bayangin kalau lo di laporan cuma nulis terapi latihan jalan 10 menit. Terus asuransi atau auditor bakal nanya apa? Mereka bakal nanya dong, kenapa saya harus bayar mahal seorang sarjana profesi fisioterapi kalau latihan jalan ini bisa diajarin ke keluarga pasien atau caregiver dalam 5 menit? Make sense banget. Gue paham sekarang. Jadi, kalau kalimat intervensinya nggak kelihatan butuh skill khusus, itu langsung dianggap gagal membuktikan skilled care ya? Betul sekali. Lo cuma kelihatan kayak orang yang nemenin pasien jalan-jalan sore. Terus kalau yang kedua tadi, medical necessity, itu gimana penerapannya? Nah,
Medical necessity itu lo ngebuktiin bahwa layanan lo emang benar-benar krusial untuk mencegah pemburukan atau memulihkan fungsi tubuh pasien dari penyakitnya. Berdasarkan standar medis yang diakui gitu ya? Iya. Ini nih yang misahin kita dari personal trainer di gym. Oh, menarik nih. Bedanya di mana tuh nulisnya? Trainer itu bikin orang sehat jadi bugar. Kalau kita, fisioterapis, menangani patologi yang merusak gerakan, lalu memulihkannya. Itu harus kelihatan di tulisan. Oke, biar teman-teman mahasiswa lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai studi kasus aja deh. Boleh, kasus apa nih? Katakanlah ada pasien, namanya Pak Budi, umur 45 tahun, kuli bangunan, jatuh terus lututnya cedera parah. Oke, Pak Budi cedera lutut. Kalau gue mau ngebuktiin keahlian gue ke kasusnya Pak Budi nih, framework berpikir apa sih yang ngebedain cara fisio nulis laporan dibandingin, ya katakanlah dokter ortopedi? Jawabannya ada di identitas inti kita. Dokter ortopedi itu akan sangat fokus pada patoanatominya. Patoanatomi berarti strukturnya ya? Kayak tulang rawan Pak Budi yang robek atau ligamennya yang putus. Betul banget. Tapi fisioterapis melihat dari kacamata Human Movement System, sistem pergerakan manusia. Kita melihat patokinesiologinya. Patokinesiologi. Gimana struktur yang rusak di lutut Pak Budi itu mengubah cara dia bergerak gitu kan? Tepat. Kita menganalisis elemen motion atau gerak sendinya, force atau kekuatan otot di sekitar lututnya, terus motor control. Motor kontrol tuh berarti bagaimana otak Pak Budi sekarang mengkompensasi rasa sakit saat dia jalan ya? Iya, dan sampai ke energy. Seberapa cepat dia ngos-ngosan gara-gara sekarang harus jalan pakai kruk. Wah, dalam juga ya. Berarti untuk nerjemahin kerumitan sistem gerak Pak Budi ini ke laporan, kita wajib pakai standar WHO yang namanya ICF itu kan? Yup, International Classification of Functioning, Disability, and Health. Tapi real talk aja nih ya, pas kuliah dulu belajar ICF tuh rasanya ribet banget. Kepanjangan grafiknya. Emang banyak yang mikir gitu sih. Kebalikannya loh. Kalau lo beneran paham ICF, nulis laporan itu malah jadi sangat cepat. Loh, kok bisa gitu? Karena lo punya arah yang jelas. Lo nggak buang waktu nulis hal-hal yang nggak penting. ICF itu memaksa otak lo memfilter informasi dari patologi langsung ke realita hidup pasien. Coba kita aplikasikan ke kasus Pak Budi tadi deh, biar kebayang. Boleh. Di level impairment atau masalah struktur tubuhnya, apa yang lo lihat? Lututnya bengkak, range of motion lututnya terbatas, terus ada nyeri hebat di skala 7. Tepat. Tapi pertanyaannya, apakah Pak Budi datang ke klinik karena dia peduli lututnya bengkak 2 cm? Ya enggak lah, dia peduli karena sakit. Bukan cuma sakit. Dia datang karena bengkak, itu bikin dia kena activity limitation. Dia jadi nggak kuat naik turun tangga atau jongkok. Gue nangkep nih. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi ke participation restriction di framework ICF, apa dampak sosialnya buat dia? Coba lo tebak, apa dampak sosialnya buat seorang kuli bangunan yang nggak bisa jongkok? Pak Budi terancam dipecat dari proyek bangunannya karena nggak bisa kerja fisik. Ujung-ujungnya dia nggak bisa nafkahi keluarganya. Gila, merinding gue. Betul. Berarti ada rantai kausalitas yang jelas banget kan? Dari lutut bengkak sampai ke ancaman dia kehilangan pekerjaan. Dan disinilah prinsip tes, treat, and test yang sering diajarin dosen tuh jadi masuk akal banget. Kita ukur hambatannya, kita obatin, terus kita tes lagi fungsinya. 100 buat lo. Jadi kalau di laporan gue cuma nulis diagnosis nyeri lutut dan tindakannya kasih modalitas TENS 15 menit, gue gagal total dong. Gagal segagal-gagalnya. Lu benar-benar menyembunyikan keahlian lo sendiri. Pasien itu punya ekspektasi fungsional. Maksudnya ekspektasi Pak Budi bukan cuma sekedar range of motion lututnya nambah 10 derajat ya? Jelas bukan, ekspektasi dia adalah bisa balik ngangkat semen di proyek. Itulah yang kita sebut comparable sign. Comparable sign yang harus terus kita kejar dan dokumentasikan ya? Betul. Tulisan lo itu harus merekam transisi magis dari sebuah patologi menuju ke pemulihan fungsi. Oke, ini menarik banget. Sekarang mari kita bawa semua konsep tinggi ini merapat ke bumi deh. Merapat ke monitor RMI ya? Nah, ya ke format operasional sehari-hari yang bakal terus kita tatap di layar monitor Fastcase, yaitu Subjective, Objective, Assessment, Plan, alias SOAP. Format andalan kita semua. Pak Budi ini besok ditangani sama fisio beda shift, progresnya nggak riset ke 0. Setuju. Kita mulai bedah dari huruf pertama ya. S, subjektif. Oke. Silakan,
Coba lo kasih contoh penulisan bagian subjektif yang menurut mahasiswa pada umumnya tuh udah dirasa bagus buat kasus Pak Budi. Gampang nih. Di kolom subjektif, gue biasanya bakal nulis, pasien mengeluh nyeri lutut kanan skala nyeri 5 dari 10. Pasien merasa lebih baik dari kemarin. Selesai kan? Terus menurut lo itu udah bagus? Ya, data dapat, keluhan dapat. Cepet dan efisien lah. Dan itu adalah contoh yang sangat buruk secara klinis. Buruk gimana? Skalanya udah jelas 5 dari 10 loh. Angka 5 dari 10 yang lo tulis itu buta konteks. Nyeri skala 5 itu pas lagi ngapain? Pas dia lagi tidur santai? Atau pas lagi lari maraton? Oh iya juga ya. Kalau pas tidur skalanya 5, berarti parah banget. Nah, disinilah kita butuh nalar. Untuk mendokumentasikan keluhan pasien secara expert, kita pakai model SINS. Oke, gue inget ini dari zaman kuliah. Since, severity, irritability, nature, stage, dan stability. Iya, betul. Tapi jujur aja ya, seringnya kita cuma ngafalin kepanjangannya doang pas mau ujian OSCE, tanpa tahu cara pakainya di klinik. Coba lo bedah deh, kenapa gue harus repot-repot nulis irritability atau nature keluhan nyerinya si Pak Budi? Ngaruhnya masih banget. Irritability itu mengukur seberapa gampang nyeri Pak Budi diprovokasi dan butuh berapa lama buat mereda. Oh, kecepatan muncul sama ilangnya nyeri ya? Betul. Kalau lo tahu Pak Budi ini nyerinya baru muncul setelah dia jalan 1 kilometer dan langsung hilang dalam 5 menit kalau dia duduk, lo tahu irritability-nya rendah. Terus apa ngaruhnya ke sisa laporan gue nanti? Kayak beban berat. Atau disuruh squat berkali-kali tanpa takut nyerinya meledak. Masuk akal. Karena nyerinya gampang reda kan? Tapi bayangin kalau irritability-nya tinggi. Baru berdiri sebentar aja nyerinya tembus skala 8 dan baru hilang 2 jam kemudian. Wah, kalau gitu plan intervensi gue hari itu pasti bakal beda banget. Gue nggak akan berani ngasih latihan high impact ke dia. Nah, itu dia. Data S itu ngunci keputusan klinis lo di bagian O dan P. Gila, make sense banget. Terus satu lagi nih yang gue tangkep dari panduan APTA. Bagian subjektif ini katanya pantang banget disusupi sama opini fisioterapisnya. 100% pantang. Maksudnya, kita nggak boleh nulis kesimpulan kita di situ kan? Melainkan bener-bener murni apa yang keluar dari mulut pasien atau keluarganya. Betul. Kalau Pak Budi bilang lututnya kayak ditusuk-tusuk paku pas mau jongkok, ya tulis aja persis seperti itu. Itu merepresentasikan nature dari nyerinya. Oke, clear. Lanjut ke huruf O atau objektif. Disinilah tempat kita naruh fakta keras, data terukur. Tempat pembuktian hasil tes. Bener. Misalnya hasil tes kekuatan otot secara manual. Di sini gue bakal ngetes MMT, manual muscle testing, gluteusnya Pak Budi. Terus ngukur sudut fleksi lututnya pakai goniometer. Bisa juga ditambahin tes fungsional. Nah ya, kayak nyuruh dia ngelakuin TUG test, timed up and go, buat ngukur seberapa stabil keseimbangannya pas bangun dari kursi dan jalan. Terus, jangan lupa gue masukin juga intervensi apa aja yang gue lakuin hari itu. Sampai sini bener. Nah, gue punya analogi nih. Berarti nulis bagian objektif itu harus sedetil kita nulis resep masak kan? Resep masak. Iya, biar teman visio gue yang besok gantiin shift gue bisa tinggal copy-paste bahan dan cara masaknya dari resep itu. Gitu kan mikirnya? Gue harus stop lo di situ. Itu analogi yang salah besar dan justru sering banget menyesatkan mahasiswa. Lo salah di mananya? Kan dosen sering bilang catatan kita harus reproducible, bisa diulang persis sama orang lain. Objektif memang harus reproducible, tapi itu bukan resep masak. Lo tahu kenapa? Kenapa tuh? Karena resep masak berasumsi bahwa bahan-bahan yang lo pakai itu sifatnya statis. Tepung 100 gram hari ini, besok digunain ya tetap 100 gram efeknya. Oh iya bener. Tapi di fisioterapi, bahan lo adalah manusia hidup. Sistem biologisnya berubah setiap menit. Tekanan darah Pak Budi bisa naik, toleransi nyerinya bisa tiba-tiba turun. Gue paham maksud lo. Dokumentasi objektif lo itu bukan resep, melainkan catatan laboratorium real time. Lo nggak cuma nulis intervensinya, tapi lo wajib nulis parameter respon fisiologisnya. Wait, coba kasih gue contoh bedanya catatan resep sama catatan laboratorium buat kasus Pak Budi ini. Kalau lo mikir pakai mentalitas resep masak, lo cuma akan nulis gini. Terapi latihan, step up di box 15 cm, 3 set, 10 repetisi, udah, itu resep. Emang biasanya pada nulis gitu sih di klinik? Terus kalau visio expert nulisnya gimana? Visio expert akan nulis catatan laboratorium. Kayak gini, pasien melakukan step up asimetris pada box 15 cm,
3 set kali 10 repetisi. Pada set kedua, pasien menunjukkan kompensasi pergeseran panggul ke kiri dan detak jantung meningkat dari 80 ke 110 BPM sehingga diberikan tactile cueing untuk mengaktifkan core. Gila, merinding gue. Kelihatan banget bedanya. Lu bener-bener merekam intervensi sekaligus respons human movement systemnya ya? Betul. Itu bedanya antara teknisi yang sekedar nyuruh orang olahraga sama pakar pergerakan yang menganalisis setiap derajat perubahan sendi secara real time. Keren banget. Oke, fakta objektif udah kekumpul semua nih. Sekarang kita masuk ke A, assessment. Ini kan sering dibilang jantungnya SOP. Tempat di mana clinical reasoning kita bener-bener dipamerin. Betul sekali. Assessment itu adalah proses sintesis. Proses lo memeras data S dan data O menjadi satu kesimpulan logis. Jadi, ini bukan tempat buat mengulang data ya? Bukan. Jangan nulis ulang. Pasien mengalami nyeri lutut dan MMT gluteus nilai 3. Bukan itu fungsinya. Di sini lo harus menjawab pertanyaan emas. Mengapa? Mengapa bak budi membaik atau mengapa bak budi jalan di tempat gitu ya? Tepat. Wait, coba gue tes pemahaman gue ya. Kalau di bagian objektif, gue nulis gini. Pak Budi terlihat kesulitan dan sempoyongan saat berjalan karena otot gluteus mediusnya sangat lemah. Ini salah penempatan dong berarti. Sangat salah. Dan itu dosa klasik mahasiswa klinis pas bikin laporan. Salahnya di kata karena itu ya? Betul. Frasa karena otot gluteusnya sangat lemah itu adalah sebuah analisis sebab akibat. Itu murni sebuah assessment. Oh, pantesan. Bagian objektif itu hanya boleh berisi fakta tanpa penghakiman. Jadi harusnya di huruf O gue cuma nulis secara dingin gini ya. Pasien berjalan dengan deviasi Trendelenburg gait ke sisi kanan, hasil ukur MMT gluteus medius kanan, nilai 3, alias dia cuma bisa nahan gravitasi tapi amblas pas dikasih beban. Titik. Fakta murni. Iya, cukup sampai di situ kalau buat O. Terus baru deh pas masuk ke bagian A atau assessment, otak detektif gue jalan. Gue gabungin data itu ke framework ICF. Gue nulis, adanya defisit kekuatan pada otot gluteus medius nilai 3 mengakibatkan kompensasi Trendelenburg gait yang secara langsung membatasi kemampuan pasien untuk berjalan stabil tanpa crux saat bekerja di proyek bangunan. Sempurna. Pemisahan yang tegas antara observasi murni di O dan deduksi klinis di E inilah yang bikin laporan lo punya bobot legal. Dan pastinya ilmiah dan kebal dari gugatan asuransi ya. Bener banget. Oh ya, di bagian assessment ini juga lah, lo menjustifikasi kenapa Pak Budi masih butuh sesi terapi lanjutan. Oh, masukin barrier atau hambatannya gitu ya? Iya, misalnya lo nulis, progres penguatan otot terhambat karena pasien memiliki komorbiditas diabetes yang memperlambat pemulihan jaringan. Menarik banget sih ini. Bener-bener nunjukin kalau kita itu mikir nggak cuma jalanin mesin. Dan terakhir kita punya huruf P atau plan. Logikanya sih ini cuma rencana kunjungan berikutnya kan? Yakin cuma itu? Coba kalau gue nulis rencana, pasien datang lagi lusa untuk di ultrasound lagi. Boleh nggak kayak gitu? Wah, kalau lu nulis kayak gitu dan gua adalah auditor rekam medis lo langsung gua panggil hari itu juga. Hah, serius loh? Kenapa emang? Plan itu bukan sekedar jadwal ulang bookingan klinik lo, plan itu peta jalan strategis lo buat pasien. Peta jalan gimana maksudnya? Kalau lu cuma nulis mau ngulangin hal yang persis sama di sesi berikutnya, buat apa Pak Budi datang jauh-jauh? Di bagian plan, lu harus nulis arah progresinya secara jelas. Berarti harus lebih spesifik ke arah pemulihan fungsionalnya ya? Betul. Coba kasih contoh yang benar gimana? Misalnya gini, sesi berikutnya akan difokuskan pada progresi beban step up menjadi box 20 cm dan modifikasi home exercise program atau HEP dengan menambahkan resistance band untuk mempercepat stabilitas lateral panggul. Gimana tuh? Nah, itu baru visio beneran. Lo menunjukkan bahwa lo itu berpikir 1 atau 2 langkah lebih maju dari kondisi pasien hari ini. Oke, secara teori dengerin kita ngebahas anatomi swab barusan tuh rasanya masuk akal banget. Flow-nya enak, nalar klinisnya jalan, tapi kita tahu sama tahu lah. Tahu, realita pahit di lapangan maksudnya. Iya dong, kenyataan di bangsal rumah sakit atau di klinik BPJS yang pasiennya numpuk sehari bisa puluhan, form swab ini sering banget jadi sarang kebiasaan buruk. Setuju. Makanya kita perlu bahas dosa-dosanya nih. Mari kita masuk ke segmen dosa-dosa besar dokumentasi, segmen pembongkaran red flags yang bisa menghancurkan karir lo sebagai visio. Menarik nih. Mulai dari mana kita? Kita bahas dosa pertama yang sempat gua singgung di hook awal tadi. Kalimat sakti. Pasien menoleransi terapi dengan baik.
Atau bahasa Inggrisnya tuh patient tolerated treatment well. Kenapa lu benci banget sama kalimat ini? Karena kalimat itu adalah sampah ruang angkasa secara klinis. Wow, sampah ruang angkasa. Tajam banget. Lah emang iya, tidak ada nilai informasinya sama sekali. Coba lo bayangkan, lo dibawa ke pengadilan karena Pak Budi tiba-tiba kolaps jantungnya setelah pulang dari klinik lo. Amit-amit sih, tapi oke, gue bayangin gue di sidang. Hakim atau auditor asuransi akan nanya ke lo, dari mana kami tahu intervensi Anda hari itu aman dan efektif kalau Anda direkam medis cuma bilang ditoleransi dengan baik. Gue bakal kelabakan sih jawabnya. Iya kan? Ditoleransi dengan baik itu parameternya apa coba? Apakah dia nggak menjerit kesakitan? Apakah dia nggak pingsan di depan lo? Terlalu ambigu. Benar juga. Ditoleransi dengan baik itu terlalu subjektif dari kacamata kita doang. Nggak ada buktinya. Makanya harus diganti. Berarti solusinya, kita harus buang opini males itu dan ganti dengan parameter objektif ya. Harusnya kita nulis kayak gini. Setelah 15 menit latihan keseimbangan statis, detak jantung pasien stabil di angka 90 BPM, tidak ada keluhan pusing, dan skala nyeri lutut menurun secara konsisten dari 7 menjadi 4. Jauh lebih elegan kan? Lebih kebal hukum, dan kelihatan banget kita tuh mantau kondisi fisiologis dia. Mantap! Terus, apa dosa besar kedua nih? Ini penyakit degeneratif yang muncul sejak era rekam medis elektronik atau RME diadopsi di mana-mana. Sindrom copy-paste. Wah, ini sih rahasia umum. Iya kan? Cukup klik tombol duplicate note dari laporan kunjungan sebelumnya, ganti tanggalnya, selesai. Pasien dapat terapi, kita nggak capek ngetik. Jujur aja, fitur duplicate note itu godaan terbesar umat visio di akhir shift pas udah capek banget. Terus apa dampaknya kalau gue keseringan copy paste laporannya Pak Budi dari hari Senin sampai hari Jumat plek-ketiplek? Dampaknya, lo baru saja secara legal menyatakan bahwa intervensi yang lo lakukan itu tidak lagi memiliki medical necessity. Hah? Kok bisa dibilang nggak butuh secara medis? Pikirkan logikanya. Jika catatan objektif dan asesmen lo dari Senin sampai Jumat itu identik 100%, berarti tidak ada progres apa-apa dari pasiennya kan? Iya, kelihatannya flat aja gitu di kertas. Dan berarti tidak ada modifikasi apa-apa dari otak lo sebagai fisio. Kalau begitu, auditor akan menyimpulkan, oh, fisio ini cuma ngelakuin repetisi gerakan maintenance rutin. Terus klaimnya ditolak. Ya jelas. Auditor bakal bilang, kalau cuma maintenance, keluarga pasien juga bisa ngelakuin ini di rumah. Kami tolak klaim pembayarannya. Ini bukan skilled care. Kena mental langsung, capek-capek nanganin pasien 45 menit, tapi malah ditolak klaimnya gara-gara males ngetik perubahan progres selama 5 menit. Ironis banget kan? Kalau gue boleh bikin analogi lagi nih ya, intinya nulis dokumentasi yang buruk atau asal copy-paste itu ibarat main game RPG. Game RPG gimana tuh maksudnya? Lo dari level noob mau naik ke expert. Lo udah capek-capek grinding naikin level karakter lo udah ngelawan bos susah payah, tapi lo lupa nge-save progresnya. Ah iya bener, mati lampu, hilang semurah deh. Begitu ada auditor atau manajemen rumah sakit yang nanya soal kinerja lo, layar lo blank. Lo harus mulai dari titik nol lagi buat ngebuktiin kenapa keberadaan lo di fasilitas kesehatan itu penting dan layak dibayar mahal. Nyesek banget kan? Itu perumpamaan yang sangat akurat. Lo kehilangan seluruh bukti empiris dari kerja keras lo sendiri cuma karena kemalasan administratif sesaat. Wah, obrolan kita hari ini bener-bener padat dan daging semua nih. Kita udah ngebedah mindset dasar kenapa dokumentasi itu nyawa dari perlindungan profesi kita. Bukan cuma beban dari kampus doang ya? Pastinya. Kita juga udah ngebahas framework ICF yang nyambungin anatomi rusak si Pak Budi ke ancaman kehidupan sosialnya. Terus kita nguliti anatomi SOP dari APTA. Dan membedakan mana yang nulis ala kadarnya, mana yang clinical reasoningnya jalan. Benar. Sampai membongkar dosa mematikan kayak sindrom copy-paste di MR tadi. Sebagai penutup nih, ada pesan khusus nggak buat teman-teman mahasiswa profesi yang dengerin episode ini? Ada satu pemikiran kritis yang ingin gue tinggalkan di kepala kalian semua. Perhatikan baik-baik ya. Oke, dengerin nih teman-teman. Kita saat ini sedang meluncur sangat cepat menuju era di mana data rekam medis elektronik di Indonesia tidak hanya akan dibaca oleh mata manusia, tetapi akan diintegrasikan dengan sistem artificial intelligence atau AI. Wah, AI udah masuk ke ranah rekam medis ya? Udah mulai. Ini bukan fiksi. Literatur kesehatan digital sudah bergerak ke sana. Nah, pertanyaan gua buat lo semua yang lagi stase klinik.
Jika sistem AI esok hari menganalisis seluruh data swab yang pernah lo ketik sepanjang karir lo, kesimpulan apa yang akan ditarik oleh algoritma tersebut? Pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap nih. Apakah AI itu akan melihat pola pikir seorang expert yang brilian dalam memanipulasi human movement system, atau AI itu akan mengkategorikan lo cuma sebagai teknisi repetitif pencet-pencet alat yang polanya sangat-sangat mudah digantikan oleh robot di masa depan? Gila, merinding gue dengernya. Kalau AI membaca kumpulan kalimat pasien menoleransi terapi dengan baik di rekam medis gue, jelas besok gue bakal digantiin sama kursi pijat elektrik. Nah, itu dia poin utamanya. Pertanyaan tajam barusan itu wajib kalian jawab sendiri lewat setiap ketikan laporan SOAP lo mulai besok pagi di klinik. Terima kasih udah tune in di pembahasan mendalam kita kali ini di Next Gen Visio. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya. Terus revolusi cara kalian bergerak, dan yang jauh lebih penting, revolusi cara kalian berpikir. Gue pamit dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.